Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya ingin meneruskan pelajaran akhlak dari kitab Taisirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq, bab Adabul Muta'allim atau adab seorang murid. Seperti biasanya kita maknani dulu, kemudian kita terjemahkan, setelahnya itu akan kami ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'allimi utawi iki iku mertelaake atau nerangake tata kramane wong kang belajar utawa murid. Lil muta'allimi iku keduwe wong kang belajar adabun utawi ana pira-pira tata krama atau adab fi nafsi ing dalem awak dhewene muta'allim, wa adabun lan pira-pira adab ma ustadzihi maring pira-pira gurune muta'allim, wa adabun lan pira-pira adab ma ikhwanihi maring kanca-kancane muta'allim. Amma adabu anapun utai pira-pira adabe muta'allim fi nafsi ing dalem awak dhewene muta'allim iku fakasiratun mongko akeh. Minha iku setengah saking kasirah tarkul ujbi utawi ninggal ujub. Wa minha lan iku setengah saking kasirah at-tawadhu utawi tawadhu. Wasidku lan temen, tawadhu iku andap asor. Wasidku lan temen utawa jujur. Liyakuna supayane ana sapa muta'allim iku mahbuban wong kang disenengi, mautsuqon tur kang dipercaya sapa bihi muta'allim. Wa minha lan iku setengah saking kasira ayakuna utayen to ana sapa muta'allim iku wakuron wong kang anteng, wong kang tenang fi masyatihi ing dalam mlakune muta'allim. Wadon tur kang nahan utawa ngreksa torfahu ing peningale muta'allim anin nadri saking delok saking ningali ilal muharramati maring pira-pira perkara kang haram. Wa yakuna lan yen to ana sapa muta'allim ana iku aminan wong kang kena dipercaya alama ing atase apa-apa atau suwiji-wiji utiya kang wis diparingake apa ma ing muta'allim minal ilmi nyatani saking ilmu. Fala yajibu moko ora kena jawab sapa muta'allim bighairi kelawan apa-apa kang ora ngerti sapa muta'allim ing ma. Terjemahnya, seorang murid itu mempunyai beberapa adab, yaitu adab kepada dirinya sendiri, adab terhadap gurunya, dan adab terhadap teman-temannya. Adab seorang murid terhadap dirinya sendiri itu banyak, antara lain tidak ujub. Ujub itu mengagumi kemampuan dirinya sendiri, mengagumi kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Kemudian adab seorang murid adalah tawadhu, jujur. Seorang murid yang selalu jujur dan tawadhu akan dicintai dan dipercaya oleh banyak orang. Saat murid berjalan, hendaknya dia berjalan dengan sopan dan tenang, tidak pecicilan, tidak ugal-ugalan, dan hendaknya menahan atau menundukkan pandangannya dari melihat hal-hal yang diharamkan, tidak jelalatan matanya, tidak mempelototi lawan jenis. Seorang murid harus amanah atas ilmu yang telah diberikan kepadanya. Dia tidak boleh menjawab hal-hal yang tidak ia ketahui. Tidak boleh sembarangan dan seenaknya
dalam menjawab hal-hal yang tidak dia ketahui. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, tadi di atas disinggung masalah ujub. Apa itu ujub? Ujub secara harfiah artinya keangkuhan, kesombongan, dan rasa bangga. Namun di sini yang dimaksud sifat ujub adalah ketika seorang merasa bahwa dirinya mempunyai sesuatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Entah itu dalam hal kelebihan fisik, kelebihan ilmu, kelebihan kecerdasan, harta benda, dan lain sebagainya. Sifat ujub adalah sifat senang membanggakan diri sendiri. Sifat ini membuat kita merasa seolah paling hebat dan paling cerdas, paling kuat dalam hal apapun. Sifat ujub adalah sifat senang membanggakan diri sendiri. Sifat ini membuat kita merasa seolah paling hebat dan paling cerdas, paling kuat dalam hal apapun. Sifat ini termasuk sifat tercela dan merupakan penyakit hati yang harus dihindari oleh umat Islam. Sebab ujub dapat memunculkan sifat riya dan sombong atau takabur. Sifat ujub dapat mendatangkan madharat dan bahaya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu berpesan kepada umatnya agar selalu bersifat baik dan rendah hati terhadap siapapun. Rasulullah berpesan dalam hadisnya untuk menjauhi sifat ini. Salasun muhlikatun, syuhun muta'un, wahawan muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsihi. Ada 3 hal yang dapat membawa pada kebinasaan. 1, tamak lagi kikir yang selalu diperturutkan. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan. Dan ujub, yang ajabul mar'i, takjubnya seseorang pada dirinya sendiri. Gumune wong karo awake dhewe. Contoh sifat ujub yang sering ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti ketika seorang rajin ibadah, lalu dia merasa kagum dengan ibadahnya, dengan ibadah yang dilakukannya, maka dia berarti sudah ujub. Ketika seseorang merasa cukup pintar, lalu merasa kagum dengan ilmunya sendiri, maka dia berarti telah ujub. Ketika seseorang itu merasa dirinya cantik atau tampan, terus menerus ia mengagumi kecantikannya dan ketampannya tersebut, sehingga merasa orang lain tidak ada yang tampan atau yang lebih cantik daripada dirinya, maka orang itu sudah termasuk ujub. Atau ketika orang merasa dirinya itu dermawan kepada semua orang, ia pun merasa kagum atas kebaikannya tersebut. Ngerasa nak awake dekne kuwi paling lomo, paling dermawan. Ngerasa nak paling pinter, ngerasa nak paling takwa utawa ibadah. Itulah yang disebut dengan ujub. Kemudian di atas sudah disinggung masalah tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu memiliki arti sama dengan rendah hati. Seperti dalam peribahasa, orang yang tawadhu bagaikan padi yang semakin berisi semakin menunduk atau rendah hati. Semakin memiliki jabatan tinggi semakin rendah hati, bukan semakin kemaki. Semakin memiliki kekuasaan semakin belas kasihan terhadap yang lemah, terhadap rakyat jelata, dan yang lebih penting, orang yang memiliki kekuasaan itu harus adil, tidak mentang-mentang berkuasa lalu malah seenaknya sendiri, menjadi otoriter, menjadi zalim, hukum dipermainkan, hukum diperjualbelikan. Siapa yang berani mengkritik langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Tipe penguasa semacam ini
adalah penguasa yang tidak berakhlak, tidak beradab, tidak tawadhu. Tawadhu merupakan salah satu akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Akan tetapi akhir-akhir ini semakin merosot akhlak kebanyakan orang, utamanya para politisi dan pejabat. Namun itu bukan berarti bahwa akhlak tidak laku, bukan berarti bahwa itu menandakan bahwa akhlak sudah tidak perlu. Sampai kapanpun akhlak tetap perlu. Boleh zaman berganti-ganti, tetapi akhlak tetap perlu. Tawadhu adalah watak rendah hati, perilaku tidak sombong, sikap tidak angkuh. Itulah tawadhu. Atau merendahkan diri agar tidak kelihatan kebaikannya. Berusaha untuk tidak kelihatan angkuh, berusaha untuk tidak kelihatan congkak atau besar kepala. Tawadhu ini merupakan status pemberian atau penilaian seseorang kepada orang lain, sehingga tidak bisa seseorang itu menyebut dirinya dengan seorang yang rendah hati, yang menilai bahwa si A atau si B itu tawadhu atau bukan, atau tidak tawadhu. Itu adalah orang lain. Tidak bisa kita itu mengaku bahwa diri kita itu telah tawadhu. Jadi tidak bisa dikatakan orang yang tawadhu ketika seseorang mengklaim dirinya paling rendah hati. Karena hal tersebut bertentangan dengan pengertian tawadhu itu sendiri. Jika seorang sudah merasa tawadhu dan menilai yang lain belum bisa tawadhu, maka sejatinya itu adalah suatu kesombongan yang nyata. Tawadhu yang sejati adalah merendahkan hati karena melihat kebesaran dan keagungan sifat Allah. Seperti hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-mutawadhi'u al-haqiqiyyu huwa ma kana nasyi'an an syuhudi azamatihi wa tajalli sifatihi. Sikap tawadhu yang hakiki, sikap tawadhu yang sejati timbul karena menyadari akan keagungan Allah dan sifat-sifatnya yang begitu nyata. Sekarang setelahnya kita tahu tawadhu, apa tanda-tanda tawadhu? Jadi sikap seseorang itu merupakan refleksi dari isi hatinya. Jika hati seseorang memiliki sifat dermawan, akan nampak secara lahir sifat dermawannya. Jika seorang itu memiliki sifat pendendam, maka akan kelihatan secara lahiriah pendendamnya. Begitu pula dengan sifat tawadhu, akan kelihatan secara zahir apabila di dalamnya terdapat sifat tawadhu. Nah, berikut ini beberapa tanda-tanda orang yang memiliki sifat tawadhu. Orang tawadhu itu orang yang takut dan orang yang selalu berharap kepada Allah saat berdoa. Berdoa itu merupakan inti dari ibadah, merupakan intisari dari penghambaan kepada Allah. Dan saat yang paling dekat antara Allah dan hambanya adalah saat hamba itu sedang berdoa kepada Allah. Karena pada saat orang itu berdoa, biasanya orang itu akan meminta kepada Allah dengan penuh rendah hati. Dengan demikian orang yang benar-benar tawadhu ketika berdoa dengan penuh rendah hati itu, dia akan menyaksikan keagungan Allah dan keluhurannya. Dengan menyaksikan hal tersebut, seseorang akan berdoa dengan penuh harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda berikutnya, salah satu tanda orang yang tawadhu adalah jauh dari riya. Riya itu suka pamer. Artinya dia selalu memandang bahwa orang lain lebih sempurna, orang lain lebih baik daripada dirinya. Kesempurnaan tersebut bisa bermacam-macam. Bisa sempurna ilmunya, akhlaknya, pengetahuannya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Jadi ketika dia
melihat orang itu selalu melihat bahwa di dalam diri orang itu ada kebaikan yang dia tidak punya. Bahwa di dalam dirinya itu ada potensi kebaikan yang dirinya tidak punya. Maka dia selalu tawadhu, rendah hati kepada orang yang dihadapi. Oleh karena dia memandang orang lain lebih sempurna, maka akan timbul tawadhu dan menghormati kepada sesama manusia yang sebaya maupun yang lebih kecil, lebih-lebih kepada yang tua. Tandanya orang yang tawadhu tidak membangga-banggakan diri dengan apa yang dimiliki. Baginya semua nikmat yang ada di bumi ini adalah anugerah dari Allah. Semua itu adalah karena kudrah dan iradah Allah. Dia tidak pernah merasa bahwa semua nikmat-nikmat, prestasi-prestasi yang dicapainya itu adalah murni karena usahanya, tapi selalu menyandarkan kepada pertolongan Allah. Selanjutnya, salah satu tanda orang tawadhu adalah orang yang menerima dan memandang bahwa kebenaran bisa berasal dari mana saja. Saya ulangi, salah satu tanda orang tawadhu adalah orang yang mau menerima dan memandang bahwa kebenaran bisa berasal dari mana saja. Asalkan yang disampaikan adalah hal yang benar, maka akan dia terima. Persis seperti dalam nasihat Sayyidina Ali karramallahu wajh, undur ma qal wala tandur man qal. Lihatlah apa yang dikatakan seorang dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Sikap yang seperti itu sangat berat diterima bagi orang-orang yang tidak mempunyai jiwa tawadhu dan lapang dada. Pandangan atau sikap yang seperti itu sangat berat diterima bagi orang-orang yang tidak mempunyai jiwa tawadhu dan lapang dada. Biasanya orang cenderung gengsi menerima kebenaran dari orang yang tidak disukai dan orang yang tidak dari kelompoknya. Tanda orang yang tawadhu lagi adalah tidak segan-segan untuk bergaul dengan kaum fakir miskin. Nabi Muhammad SAW merupakan figur yang sempurna dalam memberikan tauladan yang baik, yang mempunyai gelar uswatun hasanah. Keteladanan Nabi ditunjukkan dalam pergaulan kepada golongan fakir miskin. Nabi tidak sungkan dengan fakir miskin. Dengan tulus Rasulullah mengungkapkan cintanya kepada orang-orang miskin. Di dalam kitab berjanji disebutkan wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam syadidul haya wat tawadhu wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardhahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat pemalu dan amat tawadhu. Beliau menyintai fakir miskin dan tidak segan-segan bergaul dan duduk-duduk bersama mereka, dan Rasul menjenguk orang-orang miskin yang sakit. Selanjutnya, bagi orang tawadhu bergaul dengan orang yang tidak selevel, tidak sederajat dalam urusan dunia maupun akhirat merupakan hal yang biasa. Sehingga sifat toleran, simpati, empatinya tidak hanya berlaku kepada sama golongannya saja atau kelompoknya saja. Itu karena itu adalah tabiat yang sudah melekat pada dirinya, dipraktekkan kepada siapapun. Tanda orang tawadhu yang lain adalah ringan di dalam mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang memberikan pertolongan dan bantuan kepadanya. Dia tidak merasa berat untuk mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang telah membantu dan menunaikan kewajibannya. Dan yang perlu dicatat lagi tanda tawadhu adalah tidak malu meminta maaf kepada siapapun yang dirugikan atau terganggu olehnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, sampai ketemu lagi. Insya Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.